Hadis nomor 249. Allahumma ya Allah, ultuf mugi melasi panjenengan di atau lembutake panjenengan diklan ingsun fi taisirikul di asirin ing dalem gampake saben-saben perkara kang angel. Fa inna taisiral asi kulli asirin moko setune gampangake saben-saben perkara kang angel alaika ing atase panjenengan iku yasirun iku gampang. Jadi di sini kita minta kepada Allah supaya dikasih kemudahan akan segala macam urusan, terutama urusan-urusan yang sulit. Kenapa? Karena semua perkara itu sebetulnya adalah tergantung qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah itu gampang untuk merubah sesuatu menjadi gampang untuk kita. Kan dulu sudah tak terangkan dalam ilmu tauhid. Nah, ini yang sebetulnya ada beberapa versi, kita ikut versinya Imam Al-Asy'ari saja. Imam Al-Asy'ari kalau tidak salah, ada namanya qada dan ada namanya qadar. Ini sudah pernah berkali-kali sudah tak terangkan, tak ulang lagi gak apa-apa ya. Jadi, apa qada itu? Qada itu adalah keputusan Allah di zaman azali. Kalau qadar itu keputusan Allah sekarang. Jadi kalau qada itu kalau kita ibaratkan semacam rancangan desain. Bahasa kerennya itu blueprint. Anda mau bangun sesuatu mesti dibikin dulu rancangannya, gambarnya. Ya toh? Anda mau nikah sudah dipikir dulu nanti kita punya anak berapa ya? 2, 3, 4. Nah, harus dipikir kan? Nah, itu namanya blueprint. Itu nama kalau dalam istilahnya ilmu tauhid namanya qada. Nah, kemudian ketika kita muncul di dunia, dilahirkan oleh bapak ibu kita, barulah kita mulai proses namanya takdir, qadar. Ya, qadar. Jadi apa yang sudah ditentukan Allah di Lauhil Mahfuz itu nanti akan dilaksanakan di dunia ini. Dan dalam prakteknya kadang-kadang antara rancangan dengan kejadian di dunia itu kadang agak berbeda. Tidak harus sama persis. Ya toh? Tidak harus sama persis. Contohnya gini, Anda mau bangun rumah lantai 2. Baru setengah lantai 2-nya habis. Ya tidak selesai lah. Tidak sesuai dengan blueprint-nya. Ya toh? Nah, kemudian misalkan Anda berencana punya anak 2 atau 3. Ternyata istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Nah, makanya kadang-kadang berubah. Nah, demikian pula qada Allah itu. Nah, qada Allah itu ada sebagian yang tidak bisa dirubah, ada beberapa bagian yang bisa dirubah. Nah, di sini kita minta kepada Allah, kalau kita menghadapi perkara yang sulit, perkara yang merepotkan, yang kira-kira kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mendapatkan solusinya, kita langsung menghadap pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Contohnya dulu ada seorang ulama itu punya anak yang bandel, yang beling. Nah, padahal ini ulamanya ulama sufi, ulama namanya wali namanya. Dia itu punya anak tidak mau ngaji. Nah, kemana anak kiai kok tidak mau ngaji, tidak mau belajar ilmu, sampai karena bapaknya repot, banyak kegiatan, banyak acara, akhirnya kemudian dia dapat ilham, ya Allah, anakku ini gimana ini? Saya sudah capek kasih tahu, capek marahi. Sudah tak pasrahkan jenengan, tergantung jenengan mau diapakan. Nah, ketika beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru anaknya besoknya mau ngaji. Mau sering sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Nah, ini berarti urusan dia yang asalnya sulit dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita. Nah, kalau kita ingin memastikan contohnya itu gampangnya adalah jodoh. Masalah jodoh itu mesti sama susah. Kalau bukan takdir kita, bukan jodoh kita kejar sampai manapun, kita usaha macam-macam pun akan gagal terus. Nah, gitu loh. Tapi kalau jodoh baru sebentar
oh bisa langsung jadian, bisa langsung nikah. Banyak kejadian semacam itu. Contoh saya punya teman itu lulus dari pondok, ingin cari istri. Maka kemudian dia ketemu sama teman saya juga, sama-sama guru ngaji. Nah, maka dikasih tahu, kamu katanya cari istri, ya mau nggak nikah sama adik saya? Langsung dia jawab, oke, nggak apa-apa. Nah, padahal itu dia belum pernah lihat calonnya. Dia jadi punya anak dua sekarang, gitu loh. Jadi cuma ketemuan sama masnya, sama-sama guru ngaji di warung bakso atau warung mie ayam, kemudian ditawarin nikah, mau langsung jadi. Itu jodoh. Nah, demikian pula teman saya sendiri. Teman saya sendiri Pak Suyuti, ada kenal Pak Suyuti mungkin ya, tahu apa namanya, dari KUA Cepu. Itu dulu sampai tua itu belum dapat jodoh. Sampai ketika saya mau nikah dia belum nikah. Jadi saya nikahnya itu targetnya 25, terlaksanya 37. Jadi jauh sekali. Targetnya 25 Mas, tapi baru nikah 37. Dan teman saya Suti itu ketika saya nikah dia belum nikah. Dilala beberapa bulan kemudian dia nikah. Tak tanya, ya kok bisa nikah gimana? Oh ceritanya gini. Ceritanya saya ini ketika di luar kota datang ke masjid sholat. Ketika mau sholat itu ada bapak-bapak mau jadi makmum saya. Nah, ketika selesai sholat dia tanya sama saya, Mas, kamu ini sudah nikah belum? Ditanya, belum Pak. Saya punya ponakan, mau enggak tak kenalkan, tak nikahkan sama ponakan saya. Padahal enggak kenal sama sekali dia sama orang itu. Orangnya orang Solo. Itu. Pak Siwiti itu orang Cepu. Saya enggak tahu ketemu di masjid mana itu. Ketika ditawar semacam itu dia mau dan jodoh. Nah, istrinya saat itu umurnya 35. Dia umurnya kalau tidak salah sekitar 39. 39 atau 40 Pak Siwiti itu. Ndelara kemudian kok cepat punya anak. Bareng sama saya punya anaknya. Nah, itu namanya jodoh. Sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Jadi demikian pula masalah kerjaan ya. Masalah kerjaan itu semuanya sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Kadang-kadang kita gagal, tidak berhasil, tidak punya tidak untung tambah rugi, ya berarti itu bukan jodoh kerjaan Anda. Jadi nyantai saja lah. Gitu kan. Insya Allah nanti akan diganti sama Allah SWT. Karena itu kita minta agar dimudahkan semua urusan, terutama perkara-perkara yang sulit. Was aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al yusra ing kegampangan wal muafata lan apa namanya pengapura. Nanti tak terangkan. Muafa itu nanti ada 3 penafsiran. Fit dunia ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Jadi kemudian kita minta agar dimudahkan semua urusan kita dan kita mendapatkan namanya mu'afah. Nah, ikut Imam Zamahsari kalau tidak salah. Nah, mu'afah itu nanti ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama itu mu'afah itu agar kita itu apa namanya selamat dari masyarakat dan masyarakat selamat dari kita. Artinya kita tidak pernah nyakiti masyarakat dan masyarakat tidak pernah nyakiti kita. Nah, itu namanya penafsiran yang pertama tentang masalah mu'afah. Kemudian yang kedua, penafsiran tentang mu'afah itu orang-orang itu memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan kita pun memaafkan kesalahan orang banyak. Jadi nanti ketika di akhirat tidak ada namanya tuntutan. Tuntutan gara-gara kesalahan, gara-gara kekeliruan kita. Jadi penafsiran kedua mu'afah di sini sebetulnya kita dan masyarakat sama-sama kadang-kadang terjadi salah menyalahi. Cuma kemudian saling memaafkan sehingga nanti di akhirat tidak terjadi apa namanya tuntutan tentang kesalahan-kesalahan tadi. Kemudian penafsiran yang ketiga tentang mu'afah yaitu bahwasanya mu'afah itu artinya mudah-mudahan kita dicukupkan dari orang banyak dan orang cukup banyak itu cukup dari diri kita. Artinya kita tidak perlu sampai minta-minta kepada orang banyak,
Nah, kemudian demikian pula orang banyak itu tidak menyusahkan diri kita. Ini penafsiran yang ketiga tentang masalah mu'afah. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Sayangnya hadisnya juga hadis dhaif. Karena apa? Karena ada orang yang tidak dikenal. Nah, demikian pula sanadnya itu tidak jelas. Paham ya? Kita teruskan.